Teman-teman, hari ini kita akan menonton film horor Thailand yang baru dirilis. Penyewa Hantu. Ceritanya dimulai dari pemuda tampan ini. Karena miskin, Mark mencari rumah murah di internet. Setelah beberapa kali pindah, akhirnya dia menemukan sebuah apartemen gratis di sini. Tapi dia mendengar baru-baru ini ada orang yang meninggal di sini. 3 bulan yang lalu, seorang wanita hamil bunuh diri di dalam rumah dengan memotong lehernya menggunakan pecahan kaca. Meskipun agak menakutkan, tapi Mark tidak ingin hidup menggelandang lagi. Jadi, dia memberanikan diri untuk bertanya kepada pemilik rumah. Apakah dia bisa tinggal di sana? Bibi itu mengatakan tidak ada kamar lagi. Ini sangat tidak masuk akal. Jelas tadi dia melihat banyak kamar kosong di luar. Tidak semua orang memiliki kesempatan untuk tinggal di sini. Dia memohon, tapi Bibi itu tetap tidak mengizinkan. Untungnya, teman Mark menunjuk wajah Mark yang polos dan berpura-pura menyedihkan. Akhirnya pemilik rumah setuju. Mali tidak tahu bahwa Bibi itu sebenarnya sedang berdoa untuk janin di dalam perutnya. Dia dengan tegas memperingatkan Mark untuk tidak berkeliaran di malam hari, untuk menghindari mengganggu penyewa lain. Tetapi kemudian dia berbalik dan tersenyum cerah pada Mali. Pertama kali hamil ya, harus nurut ya. Setelah dia pergi, Mali dengan baik hati bertanya kepada Mark apakah dia serius ingin tinggal di sini. Lagi pula, ada orang yang meninggal di sini. Takutnya ada sesuatu yang kotor. Tapi Mark bilang dia miskin dan tidak takut apa-apa, apalagi mati. Saat pergi, Mali mendengar suara tangisan bayi dari lorong. Dia bermaksud baik untuk peduli, tapi pemilik rumah tidak mengatakan apa-apa dan langsung menutup pintu. Sungguh tidak sopan. Malam harinya, Mark sedang bekerja, ketika komputernya tiba-tiba menampilkan pesan yang mengatakan bahwa wanita hamil itu telah meninggal di kamar nomor 3 di seberangnya. Dia belum sempat membaca dengan teliti, ketika dia menyadari sepertinya ada orang yang bertengkar di kamar sebelah. Pria itu mengusir istrinya yang menggendong bayi di siang hari keluar rumah, dan terus mengumpat dengan keras. Mark ingin keluar untuk melihat apa yang terjadi. Tetapi dia menyadari, bahkan pemilik rumah hanya berani bersembunyi di satu sisi. Gemetar ketakutan, dia hanyalah seorang penyewa. Apa yang bisa dia lakukan? Berpikir lebih baik tidak ikut campur. Dia bergegas menutup pintu. Tetapi keesokan harinya, ketika melewati kamar nomor 3, dia tetap tidak bisa menahan rasa penasarannya dan melihat beberapa kali. Anehnya, saat dia mendekat, beberapa gambar tentang kematian wanita hamil itu melintas di benaknya. Dan saat ini, pria yang melakukan kekerasan kemarin mendatanginya dan memperingatkannya. Apakah ibuku tidak memberitahumu? Jangan berkeliaran. Ternyata dia adalah Ti, putra pemilik rumah. Takut diusir, dan tidak berani membuat marah pemilik rumah, Mark hanya bisa kembali ke kamarnya. Tetapi yang aneh adalah, setelah dia pergi, melihat kamar nomor 3 dan ingin masuk, dia tiba-tiba memukul kepalanya dengan keras. Seolah-olah ada air di kepalanya. Sepertinya gedung ini pasti menyembunyikan rahasia yang tidak diketahui siapapun. Hari ini, sebelum keluar rumah, Mark kembali mendengar suara tangisan bayi. Berasal dari kamar sebelah. Dia bertanya tetapi tidak ada yang menjawab. Dia pikir bayi itu ditinggal di rumah. Mengetuk pintu dan menemukan pintunya tidak terkunci. Tapi wanita itu sedang menyusui bayinya. Mark buru-buru menutup pintu dan terus meminta maaf. Tetapi ketika dia kembali ke kamarnya, dia masih tidak mengerti mengapa wanita itu jelas ada di rumah. Tidak bisu, jadi mengapa dia tidak mengatakan apa-apa? Tapi saat ini, penagih hutang tiba-tiba menelepon. Secara tidak sengaja bola menggelinding ke bawah tempat tidur. Dia membungkuk dan mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Tapi tiba-tiba dia merasa menyentuh sesuatu yang lembut. Apa-apaan ini? Tepat pada saat ini, seekor tikus berlari melewati dinding. Mark berpikir rasa lembut tadi disebabkan oleh tikus itu. Jadi dia tidak terlalu memikirkannya. Tetapi saat mandi, darah terus menetes ke mangkuk sabun di sebelahnya. Dengan wajah penuh busa, dia dengan linglung melihat ke arahnya. Tetapi tidak melihat apa-apa. Dia mengeringkan perutnya tanpa menyadarinya. Seorang wanita berdiri dalam kegelapan, menatap perut six-pack-nya. Ya Tuhan, ingin mati rasanya. Hari ini sangat miskin. Lalu Mark yang mata duitan, menemukan beberapa koin menumpuk di sudut apartemen. Dia ingin mengambilnya, tetapi pemilik rumah tiba-tiba mengingatkan. Jika tidak ingin mati, jangan pernah menyentuhnya. Mengapa tidak bisa digunakan? Ini adalah transaksi dengan orang mati. Mark tidak percaya. Di abad ke-21 masih ada orang yang percaya pada hantu. Tapi ada dewa di atas sana. Untuk hal-hal yang tidak diketahui dan berbahaya, lebih baik dihormati daripada dilanggar. Malam itu, dia baru saja tidur ketika hal aneh terjadi. Gambar seorang gadis yang dibakar korek api terus muncul di kepalanya. Setelah tersentak bangun, dia ingin minum air untuk menenangkan diri. Tapi tidak ada setetes pun yang tersisa di gelas. Dan entah sejak kapan ada koin tambahan di meja samping tempat tidur. Tanpa berpikir panjang,
Dia menggunakan uang ini untuk mengambil air dari dispenser. Lalu baru minum seteguk. Dia samar-samar merasa ada sepasang mata yang menatapnya dalam kegelapan, menoleh ke belakang. Anak laki-laki itu adalah orang yang tinggal di lantai atas. Keduanya kebetulan seumuran, cukup nyambung saat mengobrol. Menurut katanya, dia datang sebulan lebih awal dari Mark, dan lebih memahami situasi apartemen ini. Dia bilang kalau sebenarnya sang induk semang juga hanya penyewa, bukan pemilik gedung ini. Tapi dia datang lebih awal. Jadi dia yang mengatur apartemen ini. Memikirkan tidak perlu membayar sewa, Mark tidak terlalu peduli. Tapi anak laki-laki itu berkata, sebenarnya, semua orang di sini tidak gratis. Masalahnya adalah, apa yang kau sembunyikan di hatimu? Keesokan harinya, suara pertengkaran yang familiar terdengar lagi dari kamar sebelah. Kali ini, Ti langsung memukul ibunya. Melihat akan terjadi pembunuhan, Mark terpaksa turun tangan menghentikan Ti. Tapi dia kurus. Bagaimana bisa menjadi lawan Ti yang kekar seperti banteng? Dia hampir mencekik Mark sampai mati. Di saat genting, seorang pria sopan berkacamata menyelamatkan Mark. Dia seorang dokter. Semua penyewa di sini sedikit banyak pernah menerima bantuannya. Dokter memarahi ibunya bahwa Ti jelas menderita gangguan bipolar. Tapi dia tetap mengabaikannya. Mark baru mengerti setelah mendengarnya. Ibu Ti memohon padanya untuk tidak melapor polisi. Kalau tidak, Ti pasti akan dibawa ke rumah sakit jiwa. Mark luluh karena rasa iba. Dan setuju. Tapi setelah dia pergi, ibunya, seperti pecandu yang disiksa, malah membukakan pintu untuk putranya. Saat ini, dokter yang baik hati sedang memeriksa istri Ti. Dia bahkan secara khusus membawakan suplemen untuknya. Namun, setelah dia pergi, istri Ti memuntahkan pil itu dan menyembunyikannya di bawah tempat tidur. Dan saat ini Ti kembali ke kamar, perlahan melepas bajunya, menindih istrinya, dan melanjutkan kekerasannya. Tentu saja, Mark sama sekali tidak tahu tentang semua ini. Kembali ke kamar, dia kembali berselancar di web. Melihat postingan tentang apartemen aneh ini, tidak dapat menahan rasa penasarannya. Dia kembali ke depan kamar nomor 3 tempat seseorang meninggal. Tiba-tiba, pintunya terbuka sendiri. Dia melihat sekeliling, tapi di dalam kamar, selain kain putih, tidak ada yang aneh. Saat mencari, dia mendengar sesuatu jatuh ke tanah. Mengulurkan tangan untuk meraba, tapi sama sekali tidak menyadari bahaya yang diam-diam mendekat dari belakang. Itu adalah buku harian. Anak laki-laki itu menutup mulut dan hidungnya, karena saat ini sang induk semang dan putranya ada di luar pintu. Jika ketahuan, mereka berdua pasti akan diusir. Untungnya mereka tidak curiga. Melihat Mark begitu penasaran dengan asal-usul apartemen ini, anak laki-laki itu memutuskan untuk menunjukkan sesuatu yang menarik padanya. Mereka pergi ke area terlarang di lantai atas. Tempat ini biasanya tidak boleh dimasuki, karena ada mayat yang disimpan di sana. Konon, mayat kering ini adalah ibu dari dokter itu. Tapi Mark sama sekali tidak bisa mengenalinya. Orang ini telah meninggal selama 50 tahun. Karena dokter memiliki metode perawatan yang unik, yang dapat memastikan tubuh tidak terpengaruh oleh waktu. Karena mereka semua pernah menerima kebaikan dari dokter, jadi mereka semua diam-diam mengerti, membantunya menyembunyikan rahasia ini. Tapi saat berbicara, mereka berdua sama sekali tidak menyadari bahwa mayat ini sebenarnya masih bernapas. Anak laki-laki itu pergi ke atap dan mencurahkan isi hatinya kepada Mark. Dia juga pernah memiliki keluarga yang bahagia. Tapi setelah ayahnya bangkrut, dia meracuni dan ingin membawa seluruh keluarganya. Hanya dia yang secara ajaib selamat. Selama bertahun-tahun, dia telah berkali-kali memikirkan untuk bunuh diri. Dokterlah yang memberinya harapan untuk hidup. Saat ini Mark masih belum tahu arti sebenarnya dari perkataan ini. Dan ketika dia bertanya tentang orang tua Mark, dia hanya diam. Kembali ke kamar, dia membuka buku harian itu, mengeluarkan foto yang terselip di dalamnya. Air mata tanpa sadar jatuh lagi. Tapi saat ini, tangisan bayi terdengar lagi dari luar. Kali ini, ibu dari bayi itu tidak ada di rumah. Dan bayinya juga tidak ada. Yang lebih aneh lagi adalah, pada dasarnya tidak ada bayi di gendongannya. Tapi menutup pintu, tangisan bayi terdengar lagi. Tengah malam, dia terbangun oleh teriakan seorang wanita. Yang menakutkan adalah, anak laki-laki itu sedang duduk di kepala tempat tidur memainkan tongkat golfnya. Bagaimana kau bisa masuk ke sini? Aku melihat pintu kamarmu terbuka. Jadi aku datang untuk melihat keadaanmu. Tapi Mark ingat dengan jelas bahwa dia telah mengunci pintu sebelum tidur. Nak, cepat atau lambat kau akan menjadi milikku. Namun, anak laki-laki itu dengan bangga kembali ke kamarnya.
tapi langsung menjadi orang ketiga. Dokter mencekiknya, menanyakan kemana dia pergi. Apakah kau menyukai Mark? Thailand terkenal dengan banyak pria tampan sejak dulu. Setelah bercinta, anak laki-laki itu mengungkapkan tujuan sebenarnya dari mendekati Mark, hanya untuk memotret foto di buku harian itu. Dan wanita di foto itu adalah wanita hamil yang meninggal di apartemen belum lama ini. Dia adalah mantan istri T, juga kakak perempuan Mark. Saat masih kecil, kakak perempuannya telah dianiaya oleh ayahnya selama bertahun-tahun. Dan sebagai adik laki-laki, Mark lemah dan tidak berguna, mengabaikannya. Sampai suatu ketika, kakak perempuannya melawan dan mendorong ayahnya hingga jatuh. Lalu memarahinya. Tidak berguna. Pantas disebut adik laki-lakimu? Setelah itu, meskipun Mark telah turun tangan, namun hubungan yang retak dengan kakak perempuannya tetap tidak dapat diperbaiki. Belum lama ini, dia baru tahu bahwa kakak perempuannya datang ke apartemen ini. Tetapi orangnya belum ditemukan, dan secara misterius bunuh diri. Jadi sejak awal, Mark sengaja berpura-pura menjadi orang miskin. Datang ke sini untuk menyelidiki penyebab sebenarnya kematian kakak perempuannya. Bahkan Mali pun tidak tahu. Tidak dapat menghubungi Mark. Dia yang sedang hamil datang untuk mencari orang. Secara kebetulan bertemu dengan Ibu T yang sedang berjalan-jalan. Dia bilang Mark baru saja keluar untuk bekerja. Sebentar lagi akan pulang. Berdiri lama tidak baik untuk wanita hamil. Lebih baik naik ke atas dan tunggu sebentar. Sementara itu, Ibu T secara khusus menuangkan segelas air untuknya. Namun, saat dia pergi sebentar, istri T yang gila tiba-tiba datang. Menyuruhnya cepat lari. Mali yang sedang bingung, masih belum tahu apa yang terjadi. Saat ini T muncul, menamparnya hingga jatuh. Mali mengancamnya bahwa dia melakukan kekerasan dan akan segera memanggil polisi. Tapi Bodhisattva menyeberangi sungai, sulit untuk mengurus diri sendiri. Di dalam gelas air yang dia minum sebenarnya ada obat bius. Kalian ingin menghentikan kami? Terpilih adalah keberuntungan kalian. Mereka mengikat Mali, terus-menerus menuangkan cairan tak dikenal ke dalam mulutnya. Dokter yang memimpin memegang pisau bedah dan menyayat perutnya. Bersiap untuk membedah perutnya dan mengeluarkan bayinya. Dan saat ini, Mark yang keluar tanpa membawa ponsel sama sekali tidak tahu apa-apa. Mengambil telepon dan menelepon kembali panggilan tak terjawab. Baru menyadari ponsel Mali ada di lantai atas. Dia mendekat untuk melihat, tetapi menghadapi sekelompok orang ini. Dia ragu-ragu, takut dan bersembunyi di dalam rumah. Tetapi pada saat ini, kakak perempuan yang telah meninggal tiba-tiba muncul. Kubunuh kau, bajingan. Ternyata tidak ada orang baik di gedung ini. Mereka memenjarakan wanita hamil yang tertipu, menunggu embrio tumbuh menjadi bayi, lalu membedah perut dan mengorbankannya kepada iblis lapar, untuk ditukar dengan semua yang mereka inginkan. Namun, ada satu syarat wajib, yaitu bayi yang dikorbankan haruslah kerabat dekat mereka sendiri. Dan tak seorang pun menyangka bahwa dokter itu sebenarnya adalah ayah T. Dia berusia lebih dari 50 tahun tetapi masih awet muda. Terlihat seperti seorang pemuda. Setelah T membawa pulang kakak perempuannya yang hamil, ibunya mengungkapkan rahasia ini kepadanya, dan memaksanya untuk bekerja sama mengorbankan anak di dalam kandungan kakak perempuannya, yaitu keponakan mereka. Dipaksa, kakak perempuannya hanya bisa bersembunyi di kamar, membawa anak di dalam kandungannya dan bunuh diri karena dendam. Tetapi tidak lama kemudian, mereka memaksa T untuk menemukan target baru, yaitu istri T yang sekarang dikurung di rumah. Mengetahui hal ini, Mark tidak tahan lagi, mengambil tongkat baseball dan berencana untuk menghabisi mereka. Tetapi sendirian sulit melawan banyak orang. Dia diikat, hanya bisa menyaksikan mereka mengorbankan anak istri T, lalu berbagi dan minum darahnya. Saat hendak membunuh Mark untuk membungkamnya, dalam keadaan darurat, istri T datang tepat waktu. Meskipun dia bukan lawan mereka. Jangan bunuh dia. Biarkan dia terus melahirkan anak untuk kita. Wanita pada dasarnya lemah, tetapi menjadi seorang ibu membuatnya kuat. Dia bisa menahan sedikit penghinaan, tetapi sama sekali tidak bisa kehilangan anaknya. Dia mengambil pisau, satu tusukan demi satu tusukan, menusuk si bajingan hingga mati. Kemudian, menjungkir balikkan ritual, lari keluar rumah. Mereka mengejarnya. Mark mengambil kesempatan untuk melepaskan ikatannya, menjatuhkan anak laki-laki itu. Dia mengambil gergaji mesin dan mengejar. Mark bersembunyi di dalam rumah. Tetapi kali ini dia tidak memikirkan untuk menyelamatkan nyawanya, melainkan sedang mencari alat. Membunuh. Dan di sisi lain, setelah istri T dikejar oleh ibu T, dia menikamnya beberapa kali, membuatnya sekarat. Mark melihat darah, bergegas datang, menyelamatkan istri T dari cengkeramannya. Wanita tua sialan, aku sudah lama menahanmu, tetapi setiap kesalahan ada penyebabnya.
Setiap hutang ada pemiliknya. Dia menyeret tubuhnya yang hancur kembali ke lantai atas, mencari dokter untuk bertarung, tetapi dia tidak bisa mengalahkannya. Melihat dia akan mati di tempat, kakak perempuan yang telah meninggal akhirnya muncul, membawa akar dari semua kejahatan ini. Segalanya tampaknya telah berakhir, tetapi di akhir film, seorang wanita hamil lain melihat selebaran untuk sewa gratis dan datang ke apartemen ini. Tentu saja ada kamar kosong, dan orang yang menyambutnya adalah Ibu Ti. Jika mayat kering di apartemen tidak mati, maka cerita ini tidak akan pernah berakhir. Baiklah, cerita hari ini berakhir di sini. Saya, Cuyen Pim. Sampai jumpa lagi.